Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Teman-teman yang saya hormati, perkenalkan saya Ramidi. Hari ini saya menjabat sebagai Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Nasional. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Panitia Kongres SPN yang ke-8, khususnya dari Steering Committee. Untuk pertanyaan yang pertama terkait dengan upah, ingin saya sampaikan beberapa hal. Pertama, bahwa komponen upah dalam penghasilan pekerja itu ada banyak. Ada gaji pokok, ada tunjangan, dan ada fasilitas-fasilitas lain. Semua itu mengacu kepada dasar yang menjadi pertimbangan atau menaikkan atau mempertimbangkan upah itu berdasarkan upah minimum yang ada. Maka ketika semua pihak melakukan perjuangan upah minimum menjadi sesuatu yang wajar. Tetapi harus kita ingat bahwa tidak hanya upah minimum yang menjadi atau yang menjadi fokus kita. Tetapi yang terpenting adalah setelah upah minimum itu muncul, maka yang selanjutnya harus dilakukan adalah bagaimana teman-teman di tingkat perusahaan bisa memastikan, bisa mengimplementasikan, bisa menegosiasikan agar upah tersebut juga diberlakukan di perusahaan tersebut. Di samping itu adalah, karena tadi saya sampaikan, ada banyak komponen penghasilan. Maka serikat pekerja pun harus masuk, harus mengusulkan, harus meminta struktur skala upah maupun tunjangan dan fasilitas-fasilitas yang lain. Sekali lagi akan sia-sia seperti apa setinggi apapun perjuangan upah minimum kalau teman-teman di tingkat perusahaan, para pengurus PSP di tingkat perusahaan tidak mampu menegosiasikan besaran upah yang seharusnya diterima oleh anggota ataupun karyawan di tempat tersebut. Maka fokus kita Serikat Pekerja Nasional saya berharap agar kita SPN fokus mendidik para pengurus untuk mampu melakukan negosiasi dengan pihak pengusaha. Bila mana perlu upah minimum yang sudah ditentukan naik 10% misalkan, tim perunding upah di tingkat perusahaan harus mampu menaikkan sampai dengan di atas 10%, minimal 10%. Artinya adalah bicara tentang upah sebetulnya yang sangat mendasar, yang sangat pokok adalah bagaimana pengurus di tingkat perusahaan mampu mengimplementasikan dan mampu memperjuangkan. Maka harus menjadi concern kita bagaimana kita memiliki tim negosiasi upah di seluruh perusahaan. Kemudian yang kedua tentang JS3H. Kita tahu jaminan sosial semesta sepanjang hayat adalah isu besar yang diangkat oleh SPN dari tahun 2020. Pasca munculnya Undang-Undang Cipta Kerja, baik saat masih menjadi sebuah wacana maupun saat sudah ketok palu ketika muncul undang-undang tersebut. Kenapa muncul jaminan sosial semesta sepanjang hayat? Karena saat kita bicara tentang hak-hak pekerja yang selama ini tidak pernah terimplementasikan, tidak pernah didapat oleh pekerja, salah satunya adalah ada beberapa faktor. Maka ketika kita melihat faktor-faktor tersebut, kita, SPN, sudah menetapkan yang namanya resolusi SPN. Pasca ditetapkannya resolusi SPN, kita memiliki tagline atau 3 hal yang disebut dengan kepastian-kepastian. Boleh kita bilang itu adalah kepastiannya SPN. Maka ada job security, income security, maupun social security. 3 kepastian ini yang seharusnya didapat oleh para pekerja, didapat oleh anggota. Tetapi pada kondisi hari ini, bicara tentang job dan bicara tentang income security berat sekali. Karena kita tahu, efek dari Undang-Undang Cipta Kerja tersebut sangat mengurangi, bahkan menghilangkan atas kepastian kerja maupun kepastian pendapatan. Maka jaminan sosial, kepastian akan jaminan sosial menjadi solusi untuk bisa menambah, bisa mengurangi persoalan upah dan persoalan kepastian kerja.
CS3H hari ini sudah menjadi isu bersama, tidak cuma menjadi isunya SPN, tetapi juga isu yang diangkat oleh konfederasi afiliasinya SPN, juga afiliasi di tingkat federasi. Artinya ini sudah membumi persoalan atau isu CS3H. Pertanyaan berikutnya kepada kita adalah, bagaimana kita melakukan langkah berikutnya setelah posisi CS3H menjadi isu besar? Kita tahu efek dari kita melakukan perjuangan-perjuangan tentang CS3H, salah satunya disepakati atau tidak, munculnya Inpres nomor 2 tahun 2021 maupun Inpres nomor 1 tahun 2022 itu juga merupakan bentuk atau hasil-hasil dari perjuangan kita. Sekarang di daerah-daerah kabupaten, provinsi sudah ada kebijakan Pemda-Pemda setempat membayar iurannya pekerja atau iurannya pekerja-pekerja rentan, pekerja-pekerja sosial di masing-masing daerah. Itu wujud pelaksanaan CS3H sebetulnya. Maka yang harus kita lakukan berikutnya hari ini adalah bagaimana mengawal setiap regulasi atau keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam tataran dalam konteks pelaksanaan CS3 itu tersebut. Jadi kita SPN harus mengawal setiap kebijakan yang muncul di daerah masing-masing, termasuk DPC ataupun DPD, bagaimana mendorong agar pemerintah daerah membayar para warganya, masyarakatnya yang tidak mampu, yang lansia, agar dibiayai oleh Pemda setempat untuk masuk atau dimasukkan ke menjadi peserta program BPJS. Bicara tentang iuran, kita tahu SPN hari ini sudah memiliki anggota bahkan mencapai 210.000. Itu adalah anggota real. Kenapa saya sampaikan anggota real? Karena mereka lah yang membayar iuran dan mengikuti ketentuan-ketentuan organisasi. Apakah cukup dengan anggota tersebut? Kita tahu organisasi dianggap menjadi organisasi yang besar sebagai organisasi serikat pekerja, maka satu, memiliki anggota yang banyak. Dua, terlatih, terdidik. Yang ketiga, organisasi memiliki biaya yang cukup untuk mengembangkan organisasi itu tersebut. Maka ada banyak cara yang dilakukan untuk bisa mendapatkan uang untuk menggerakkan organisasi. Tentu yang paling utama dan paling pokok adalah iuran anggota. Maka penertiban iuran harus dilakukan secara terus-menerus tanpa pandang bulu. Siapapun harus menerima penetapan yang sama, harus membayar sesuai ketentuan yang ada, bagaimana mendistribusikannya dan sebagainya. Karena inilah sebetulnya ukuran kebesaran organisasi. Banyak organisasi serikat yang kuat, hebat, punya gedung yang megah dan sebagainya. Tetapi kalau itu didapatkan atas sumbangan dari pihak tertentu, menurut saya akan lebih bangga ketika kita hanya mengontrak di sebuah gedung, tetapi itu murni iuran dari anggota. Karena disitulah independensi, kemandirian kita diukur. Kalau sesuatu itu didapatkan dari pihak lain, pasti akan muncul intervensi ataupun hal-hal yang lain yang bisa jadi ini tidak sesuai dengan anggaran dasar atau ketentuan ada di dalam SPN. Jadi sekali lagi, kemandirian organisasi, independensinya organisasi ditentukan seberapa kuat iuran yang didapatkan, seberapa besar uang yang didapatkan berdasarkan iuran anggota. Berkaitan dengan persoalan penambahan anggota, dari tahun ke tahun sebetulnya kalau kita lihat anggota selalu mengalami penambahan. Tapi kalau kita cermati secara rigid bahwa hampir setiap tahun juga terjadi pengurangan anggota secara terus-menerus, maka tidak ada kata lain kecuali kita melakukan penambahan anggota atau pengorganisasian secara terus-menerus juga. Pertanyaan berikutnya sebetulnya, siapa yang punya kewenangan atau melakukan penambahan anggota tersebut?
Karena kita tahu banyak pihak yang hari ini mengatakan bahwa menambah anggota itu tugas organizer, tugas bidang organisasi. Tetapi yang harus kita jawab dan harus kita yakini, harus kita pahami, menambah anggota itu tugas organisasi. Siapapun yang ada di dalam gerbong organisasi, dalam rumah organisasi, maka memiliki kewajiban menambah anggota. Pertanyaan berikutnya adalah, anggota atau pengurus bagaimana cara melakukannya? Hari ini sudah ada ketua bidang, wakil ketua bidang, organisasi dan sebagainya. Tetapi kalau itu sepenuhnya diserahkan kepada mereka, maka saya yakin tidak akan berjalan sesuai yang diharapkan. Sementara di sektor-sektor lain, karena hari ini bicara SPN selalu diidentikan dengan TGSTL, tekstil, garment, sandang, kulit, sepatu. Tetapi harus kita pahami, kita cermati, banyak sektor yang hari ini belum diolah oleh serikat pekerja, serikat buruh. Ada sektor pertambangan yang alhamdulillah hari ini sudah ada 14 PSP atau serikat pekerja di tingkat perusahaan khusus sektor pertambangan. Apakah sudah semuanya? Belum. Sektor pertambangan masih terbuka lebar. Dan bicara tentang kondisi hari ini, ketika kita bicara just transition ataupun perubahan iklim, ini menjadi ruang besar buat kita untuk melakukan pengorganisasian di sana. Kemudian apakah hanya pertambangan? Tidak. Sektor jasa, sektor informal itu juga menjadi pola atau menjadi sasaran yang harus kita lakukan untuk menjadi sasaran pengorganisasian. Jadi bicara pengorganisasian kita akan lakukan secara total, karena itu harus dilakukan sebagai ukuran kebesaran sebuah organisasi. Kalau organisasi sudah tidak melakukan pengorganisasian, sama saja organisasi itu berhenti. Maka mudah-mudahan pola mengorganisasi, pola menambah anggota harus kita lakukan dengan sistem manajemen yang terukur, sistem manajemen yang terarah. Siapa yang harus bertanggung jawab, dan kita berharap nanti dalam konteks pengorganisasian ini harus terfokus, terpusat di satu titik. Ada di dalam sebuah badan yang memang fokus melakukan pengorganisasian sampai ke tingkat bawah. Artinya ada pelibatan DPP, DPD, dan DPC secara terus-menerus dalam melakukan pengorganisasian, dan itu harus ada dalam satu sistem manajemen. Kode etik organisasi. Hari ini memang SPN belum mengenal namanya kode etik organisasi. Karena hari ini yang baru kita dapatkan atau yang ada atau yang kita terbitkan adalah satu, anggaran dasar negara rumah tangga, kemudian yang nomor 2 adalah peraturan organisasi. Dua hal ini yang memang hari ini baru menjadi acuan kita melakukan kerja-kerja organisasi sebagai koridor untuk rangka konsolidasi, rangka melakukan komunikasi dan sebagainya. Tetapi ketika kita bicara hal-hal yang tidak terkait dengan ketentuan yang ada di anggaran dasar negara rumah tangga, tidak terkait di dalam peraturan organisasi, yang itu secara regulasi mungkin dibenarkan, tetapi secara etika itu tidak muncul, tidak diatur, maka sebetulnya keberadaan kode etik organisasi harus diadakan, harus diterbitkan sebagai bentuk ukuran orang ini, pengurus ini melakukannya sudah baik atau belum. Bicara kode etik pasti kita bicara etika. Mungkin benar, tetapi tidak etis. Maka kode etik yang menjadi solusinya. Bagaimana ketika ada pengurus atau perangkat organisasi yang melanggar kode etik? Ketika di dalam ADART tidak memungkinkan itu dianggap sebuah pelanggaran. Di dalam peraturan organisasi pun tidak. Maka bicara kode etik, maka harus ada kesadaran pengurus yang bersangkutan. Bukan diberikan sanksi atau dipecat, tapi yang bersangkutan harus bersedia dengan legowo untuk mengundurkan diri. Itu bentuk implementasi terhadap kode etik organisasi. Jadi kita ingin membawa seluruh perangkat organisasi, pengurus bahkan anggota, selain mengikuti ketentuan ADART, maka juga jiwanya, hatinya, pikirannya pun harus sesuai dengan etika yang ada secara umum.
hukum di Indonesia, bahkan mungkin hukum ketenagakerjaan di negeri manapun, tidak akan pernah sesuai dengan harapan pekerja. Karena ketika bicara hukum ketenagakerjaan, maka di situ nanti akan bersentuhan, akan beririsan dengan persoalan-persoalan hukum yang lain. Hukum tentang investasi, hukum tentang permodalan, hukum tentang lingkungan dan sebagainya. Maka kita bicara tentang hukum ketenagakerjaan yang ada di Indonesia, pasti hari ini belum atau sangat-sangat tidak memuaskan. Maka pertanyaan berikutnya, apa langkah yang harus kita lakukan? Satu, pasti cara-cara secara umum, cara-cara secara ketentuan konstitusional, maka kita harus mengajukan revisi ataupun perubahan. Tetapi langkah lain pun juga harus kita lakukan. Hal-hal yang memang ada dasar secara nalar kita sampaikan, maka itu pun menjadi sebuah dasar untuk mengajukan ketika kita mengajukan sesuatu. Ketika kita ingin mendorong atau ingin memperjuangkan hak-hak anggota. Ketika kita mengikuti ketentuan yang ada sudah mentok, maka jangan berhenti. Maka kita harus berpikirlah secara mengikuti atau menggunakan ketentuan-ketentuan yang lain yang akan didorong agar para pihak, ketika kita bicara apa yang kita perjuangkan, maka kita sodorkan hal-hal yang lain sebagai dasar regulasinya. Artinya bahasa kita adalah kita harus berusaha untuk out of the box. Contoh, bicara kita hak-hak akan pekerja kaitan dengan PHK, kaitan dengan persoalan kontrak dan sebagainya, maka kita jangan hanya mengikuti regulasi yang ada. Ketika kita mengajukan kepada brand, kita melakukan komunikasi dengan buyer dan sebagainya, itu adalah bentuk penggunaan atau bentuk penggunaan aturan lain yang ada atau aturan lain di luar ketentuan sudah ditetapkan dalam ketentuan pemerintah. Artinya bahwa kita jangan hanya melulu kepada regulasi yang ada, tetapi kita bagaimana mencari regulasi-regulasi yang memungkinkan sebagai alat kita untuk melakukan perjuangan. Manajemen organisasi adalah salah satu hal yang sangat mendasar yang harus kita lakukan, yang harus kita implementasikan, dan harus kita breakdown sampai dengan tataran DPC, bagaimana sebetulnya mengatur organisasi Serikat Pekerja Nasional ini. Sistem manajemen SPN lah yang harus dibangun sedemikian rupa agar setiap hal yang terjadi, setiap ketentuan yang muncul bisa menggunakan sistem manajemen yang kita sepakati, yang sudah kita tentukan. Bagaimana sistem manajemen ini harus kita atur, kita buat? Pertama adalah dengan cara bahwa para pengurus serikat, para pengurus SPN, baik tingkat DPP, DPD, dan DPC harus membuat sebuah ketentuan, pola koordinasinya, pola konsolidasinya, dan hal-hal yang lain yang memang harus dibangun dan ditentukan. Itu nanti kaitannya ketentuannya bisa jadi dengan peraturan organisasi maupun hal-hal yang lain. Sistem inilah yang harus dibangun. Kita hari ini masih melihat bahwa tentang tertib administrasi, tertib data advokasi, tertib pelaporan dan sebagainya masih kurang. Maka sistem manajemen harus dibangun sedemikian rupa, kemudian dilaksanakan oleh semua pihak. Dengan pola-pola dan cara-cara seperti inilah kita berharap organisasi kita tidak hanya bicara tentang advokasi di lapangan, aksi dan sebagainya, tetapi dengan administrasi yang rapi, sistem manajemen yang bagus dan terukur, itu akan memudahkan pola monitoring, termasuk pola evaluasi dan pola monitoring. Ada pertanyaan tentang visi dan misi. Seperti yang sudah saya sampaikan di dalam salah satu syarat untuk calon ketua umum, maka saya sudah serahkan visi dan misinya.
visi utama yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana menjadikan SPN ini organisasi serikat pekerja yang demokratis, mandiri, dan representatif dengan sistem administrasi dan manajemen organisasi yang baik dalam melayani anggota untuk kesejahteraan anggota dan keluarganya. Itu visi besarnya. Tentu kita bicara visi adalah sesuatu yang jauh ke depan, tentu belum sampai kepada tahapan ukurannya apa. Maka yang harus kita buat kalau bicara yang ada ukurannya adalah misi. Misi yang pertama adalah menciptakan pengurus dan anggota SPN yang memahami serta melaksanakan visi, misi organisasi, anggaran dasar, anggaran rumah tangga organisasi, peraturan organisasi, serta kode etik organisasi melalui kegiatan sosialisasi. Kenapa itu harus kita lakukan? Teman-teman, hari ini banyak sekali perangkat organisasi, apakah itu yang ada di DPP, DPD, DPC, sampai ke tingkat anggota, mohon maaf, bisa jadi ada yang tidak memahami isi ADART secara menyeluruh. Maka akhirnya sering terjadi sebuah kondisi ketika ada sebuah hal atau sebuah persoalan, itu yang terjadi adalah perdebatan atas pasal-pasal yang ada di dalam ADART. Kenapa itu terjadinya justru malah di akhir-akhir periode? Karena memang kita relatif tidak pernah mensosialisasikan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Padahal ketika ADART ini, peraturan organisasi ini disosialisasikan, harapan kita berikutnya adalah muncul militansi SPN, muncul militansi orang-orang SPN terhadap SPN itu sendiri. Pertanyaannya, ketika orang tidak memahami ADART-nya, peraturan organisasinya, dan lain-lain, bagaimana dia akan bisa militan, bisa memahami, bisa menyintai organisasi itu sendiri? Maka menurut saya, pelaksanaan sosialisasi terhadap ketentuan organisasi itu mutlak harus dilakukan. Kemudian misi yang kedua adalah melakukan penambahan anggota di seluruh sektor industri maupun jasa secara terus-menerus oleh seluruh jajaran perangkat organisasi. Ini tadi agak terkait dengan jawaban saya atas pertanyaan dari steering committee. Tadi saya sampaikan, anggota hari ini, jumlah pekerja yang sudah menjadi pengurus serikat pekerja, anggota serikat pekerja, prosentasenya masih sangat kecil. Artinya sebetulnya masih terbuka lebar. Potensi melakukan pengorganisasian masih terbuka lebar. Tinggal kita mau ambil apa tidak. Kalau kita mau ambil, mau kita lakukan, potensi untuk besar, potensi nambah anggota pasti akan ada, pasti akan banyak. Kemudian misi yang berikutnya adalah menjadikan iuran anggota sebagai modal utama dalam melaksanakan seluruh kegiatan dan sebagai dasar dalam penyusunan program kerja organisasi. Setiap program yang kita tetapkan harus mengacu kepada iuran yang berpotensi bisa dimunculkan. Jadi jangan diawang-awang. Iurannya belum ketahuan berapa angkanya, program kerjanya sudah ditentukan sedemikian rupa. Menurut saya ini akan sia-sia nanti ketika pencapaian target pelaksanaan programnya jadi jauh dan mengawang-awang. Maka ketika bicara iuran dan manajemen keuangan, itu tadi program kerja yang ditetapkan harus mengacu kepada berapa besar iuran yang didapatkan. Persoalan nanti ada kerjasama dengan pihak lain, baik internasional maupun nasional, itu adalah suplemen untuk bagaimana agar organisasi Serikat Pekerja Nasional ini menjadi tambah survive, menjadi tambah kuat. Kemudian tentang pelibatan misi yang keempat, pelibatan anggota pekerja perempuan dan pekerja muda. Diakui atau tidak, hari ini SPN adalah pemiliknya adalah pekerja perempuan. Karena hampir 80% anggota SPN adalah perempuan. Kemudian tentang pekerja muda. Pekerja muda adalah orang atau pihak yang nanti akan menerima estafet penggantian kepemimpinan kita. Dan kita tahu, teman-teman pekerja muda SPN
memiliki daya pikir yang tajam, memiliki inovasi yang beraneka ragam, memiliki keinginan yang tinggi. Artinya, ini harus kita kelola menjadi sebuah kekuatan untuk menguatkan, untuk membesarkan SPN untuk 5 tahun ke depan, bahkan 25 tahun ke depan. Karena kita berharap teman-teman pekerja muda dan teman-teman perempuan harus menjadi tolak punggung atau ujung tombak pertama dalam menggerakkan, dalam membesarkan SPN ke depan. Kemudian yang kelima, kita tidak hanya akan mengatakan bahwa cuma pekerja muda dan perempuan, tapi sayap-sayap organisasi pun harus kita libatkan dalam mengangkat, dalam mendorong organ besarnya, organ besar SPN. Kita harus membuang fobia atau ketakutan kita akan kebesaran sayap-sayap organisasi. Karena kita yakin, siapapun yang menjadi pemegang atau yang aktif di sayap-sayap organisasi, pasti tujuannya satu, bagaimana membesarkan SPN. Yang keenam tentang misi saya, yang saya sampaikan di dalam syarat untuk menjadi calon ketua umum adalah bagaimana kita mengadakan pelatihan sistem administrasi dan manajemen organisasi untuk para pengurus di seluruh perangkat organisasi. Kita berharap seluruh sekretaris, baik cabang, daerah maupun pusat, harus memiliki sistem administrasi yang sama. Karena sistem administrasi yang sama inilah yang memudahkan ketika kita butuh data apapun, maka akan bisa didapat. Nah, pola-polanya, sistemnya, karena sekarang sudah masuk kepada sistem era digital, maka juga harus dilakukan menggunakan pola-pola digital. Kemudian yang ketujuh adalah membangun membangun sistem pelayanan anggota yang mudah dan cepat, baik yang terkait dengan kasus atau persoalan ketenagakerjaan maupun hal-hal yang lain. Bukan kasus-kasus yang lain ya, tapi hal-hal yang lain. Bagaimana kita nanti harus punya sistem, kalau orang sudah menjadi anggota, memiliki nomor keanggotaan, dia membayar iuran, ketika ada persoalan apapun, ini bisa langsung masuk kepada sebuah sistem, dan itu dikelola dan diolah oleh sistem secara nasional di pusat. Oh, ini ada kasus, oh ini ada persoalan, oh ada apa. Nah, dengan cara seperti itu, persoalan ketenagakerjaan yang ada akan bisa langsung ditangani oleh para pihak. Apakah itu nanti menjadi kewenangannya DPC, DPD, apakah tim, itu nanti. Tetapi minimal kita sudah punya sistem secara terpadu yang mengangkat hal-hal yang hari ini muncul. Karena kita sekarang sudah memiliki beberapa rencana bagaimana mendokumentasikan setiap kasus yang ada, bagaimana mendokumentasikan persoalan yang ada, agar ini bisa dijadikan ketika pada sebuah saat nanti, ketika ada persoalan yang sama, orang bisa melihat, oh dulu penanganannya seperti ini. Itu yang kita harapkan adalah pola-pola yang seperti itu. Kemudian kaitannya dengan kerjasama, baik internasional maupun dalam negeri. Eksistensi organisasi, ukurannya salah satunya, bahkan itu menjadi salah satu ukuran utama, bagaimana organisasi itu terlihat di internasional. Seperti apa internasional memandang kita? Apakah kita dianggap hanya organisasi yang hanya berkecimpung di tingkat lokal, domestik, atau memang secara internasional pun sudah dihitung? Maka kerjasama dengan internasional ini harus dibangun. Tujuan pembangunan dengan internasional adalah satu, untuk menjaga eksistensi kita SPN dikenal di internasional. Apakah itu perlu, apakah itu penting? Harus. Ketika kita ada persoalan dengan buyer, dengan brand, kalau kita memiliki ikatan internasional, jauh lebih mudah. Dan itu sudah dibuktikan oleh SPN. Kemudian yang terakhir tentang misi yang saya sampaikan adalah bagaimana membangun hubungan dalam negeri. Hubungan kerjasama di dalam negeri atau secara nasional lebih kita kedepankan dalam konteks pengembangan dan kerjasama secara ekonomi.
Karena kita berharap nanti Serikat Pekerja Nasional memiliki hubungan kerjasama dengan koperasi, hubungan kerjasama dengan bidang-bidang tertentu yang memang itu menjadi program yang ditetapkan dalam program-program yang diputuskan di dalam Kongres. Dengan program-program tersebut, kita berharap lembaga dalam negeri, lembaga nasional, apakah departemen dan sebagainya, bisa diajak untuk bersinergi yang tujuan utamanya adalah untuk kesejahteraan anggota beserta anggotanya. Itu adalah visi misi yang saya sampaikan, yang juga sudah saya sampaikan di dalam sampaikan kepada panitia steering committee sebagai syarat untuk menjadi calon ketua umum. Terakhir atas pertanyaan bagaimana keinginan, pandangan, ataupun harapan terhadap pelaksanaan Kongres SPN yang ke-8 ini. Teman-teman sekalian, Kongres SPN yang ke-8 adalah sebuah momentum. Momentum pasti tidak akan datang 2 kali, karena momentum Kongres hanya 5 tahun sekali. Bagaimana kita menjaga, mengambil momentum ini untuk kita jadikan sebagai sebuah cara, sebagai sebuah alat untuk menggelar konsolidasi, untuk menggelar cita-cita besar, untuk menunjukkan kepada dunia luar, inilah SPN. Apapun itu yang harus kita tunjukkan kepada dunia luar adalah kebesaran SPN. Bahwa di dalam Kongres ini ada proses pemilihan ketua umum beserta pengurus DPP, ya, itu penting, karena dari mereka itulah yang nanti akan membawa, akan menahkodai SPN secara nasional untuk 5 tahun ke depan. Tetapi saya berharap kita jangan terjebak kepada hal-hal itu saja. Lebih baik juga dan lebih penting, bahkan menurut saya sangat penting, bagaimana kita di dalam Kongres ini mengeluarkan segala macam keinginannya. Bagaimana program-program ini harus kita implementasikan dan kita sodorkan dalam forum tersebut agar menjadi sebuah program yang disepakati yang akhirnya kita laksanakan dalam 5 tahun ke depan, bahkan mungkin 25 tahun ke depan. Karena kita berharap, kita minta, dan pasti semua sepakat, SPN akan ada 100 tahun ke depan, bahkan mungkin 500 tahun ke depan. Karena itulah cita-cita pendiri besarnya SPN. Jadi tugas kita bagaimana membawa momentum Kongres ini dengan baik, dengan damai, dengan aman. Mari kita jadikan Kongres ini adalah sebagai konsolidasi akbar. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.